ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Yang pertama gini ya, yang pertama foto Haji Ubaidah bersama putra mahkota Faisal bin Abdul Aziz. Saya hanya ingin meninkronkan. Coba di tahun ini, beliau kan di tahun ini kan bertemu siapa itu, Faisal bin Abdul Aziz ya. Artinya ini masih muda. Ya masih muda. Lalu ini fotonya kok sudah tua. Makanya di sini kan ada yang meragukan ini benar fotonya atau tidak. Artinya fotonya Faisal atau tidak. Beliau yang saat itu Syekh Pak Nur Hasan ini sudah tua. Ya. Udah tua, bertemu dengan muda. Maka banyak yang meragukan ini siapa ini sebenarnya. Ada yang mengatakan itu ada anaknya Pak Nur Hasan itu sendiri. Sedangkan pertemuan beliau itu kan sejak ini di Darul Hadis ini ya, tahun 1930. Nah, terus wajah-wajahnya kan wajah orang Jawa ini. Terus biasanya orang Mekah itu kan enggak kumisnya itu kan nun sewu. Kalau kumisnya tanpa meninggalkan jenggot. Nah, ada yang kumisan tapi tanpa meninggalkan jenggot. Tapi ini malah kebalikannya. Ini siapa? Foto siapa ini? وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Pandian, Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar terus berjalan. Dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pengecoran dak lantai keempat, yang insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen. Monggo bagi para saudaraku semua bisa menitipkan jariahnya berapapun, 1 sak, 2 sak, 100 sak, 10 sak, monggo. Yang pasti kebutuhan kita 300 sak semen. Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti, dan semoga menjadi jariah para penghafal Quran, karena sampai sekarang karena sudah dimulai KBM dan insya Allah akan terus. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran atas sedekahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada dalam Islam Jamaah Cokam 354. Pada kesempatan hari ini kita ingin membaca sejarah tahun 1929 ketika Bapak Imam masih berada di Mekah. Saya tidak membahas di Indonesianya karena di Indonesia terlalu banyak saksi-saksi terlepas kebenaran atau kebohongannya. Namun pembahasan yang di Arab Saudi itu perlu sinkronisasi dengan sejarah sekarang, atau setidaknya ada bukti-bukti tertulis, semacam ijazah, semacam sertifikat. Ya mungkin kalau benar-benar memang Mbah Haji Nur Hasan itu belajar mengembara di Mekah untuk mencari ilmu.
kita baca ya. Kita kembali ke lanjutkan kisah Haji Ubaidah di tahun 1924. Menurut cerita ini berarti 5 tahun setelah pemurnian. 1924 terjadi pemurnian besar-besaran di Mekah. Jadi 5 tahun setelah itu Mbah Nur Hasan ke sana. Tahun 1929 Haji Ubaidah Nur Hasan Al-Ubaidah berangkat ke Mekah untuk menuntut ilmu. Allahu a'lam ya. Dari rumah Dusun Bangi ke Surabaya Tanjung Perak naik sepeda pancal, diantar oleh kakaknya yang bernama Abu Bakar. Berangkat ke Arab Saudi Jeddah naik kapal dagang Belanda. Tiba di Jeddah secara tidak sengaja ketemu oleh Mbah Soleh. Tahun 1917 sudah di Mekah Mbah Soleh ini, teman Haji Ubaidah Mbah Saleh saat hajian tahun 1918 dulu. Mbah Saleh di sana bekerja sebagai tukang batu dan memiliki anak yang bernama Adnan. Kemudian beliau mengantarkannya ke maktab Syekh Abdurrahman Id di Mekah, yaitu Haji Ubaidah jalan kaki, Mbah Soleh naik unta. Siapa Syekh Abdurrahman Aid? Beliau adalah yang dulu memberi nama Haji Ubaidah ketika beliau haji bersama orang tuanya pada tahun 1917. Jadi waktu itu Mbah Haji Nur Hasan waktu kecil sudah haji bersama orang tuanya. Beliau adalah tokoh Mekah yang berhasil menebus putra mahkota dari tahanan Yaman Selatan pada saat terjadi perang saudara. Caranya dengan mengumpulkan para aghnia Mekah sehingga beliau juga dekat dengan keluarga kerajaan As-Saud. Allahu a'lam ya. Bisa dicek mungkin di Google kan bisa, kawan-kawan yang senang-senang cari-cari sejarah di Google bisa dicek apakah benar memang Haji Abdurrahman Id itu pernah melakukan seperti ini ya. Kemudian pemilik pondokan penginapan maktab yang bernama Rubat Jawa, yaitu tempat mukimnya rata-rata orang Asia Tenggara pada saat itu, dan dari beberapa orang Asia Tenggara yang bermukim yang terkenal adalah suku Jawa. Beliau juga bisa berbahasa Jawa karena pergaulannya di maktab. Salah satu orang yang dipercaya untuk menjadi guru di Ma'had Masjidil Haram. Artinya ini Syekh Abdurrahman Id itu maksudnya ya. Beliau juga bisa berbahasa Jawa dan juga beliau juga salah satu guru di Masjidil Haram. Lalu tahun 1929 sampai 1930 tahunnya Haji Ubaidah di Makkah bermukim di maktab pondokan Rubat Jawa milik Syekh Abdurrahman Id dan diangkat menjadi anaknya. Kemudian Haji Ubaidah juga diminta untuk mengasuh anak kandung Syekh Abdurrahman Id yang bernama Jamil Id. Inilah masa Saudi sedang menggebu-gebunya menyebarkan kemurnian Quran hadis jamaah secara mangkul musnad mutasil. Ini yang cerita siapa, saksinya siapa juga tidak tertulis. Kalau ini yang cerita Mbah Nur Hasan sendiri, Allahu a'lam. Tapi seharusnya kalau ini ya yang menceritakan orang lain, harus ada saksi sebenarnya, lebih percaya lagi. Nah, jadi saat itu katanya Mekah sedang menggebu-gebunya menyampaikan kemurnian mangkul musnad mutasil. Sekitar pada masa inilah Haji Ubaidah selama sekitar 1 tahun memperdebatkan seluruh ilmunya yang beliau dapat dari tanah Jawa, dari kitab karangan. Oh ini berarti dia kitab karangannya diperdebatkan dan selalu kalah dengan ayah angkatnya Syekh Abdurrahman Id ya. Jadi pondok yang begitu banyak pondoknya
ya, begitu banyak pondoknya itu didebatkan di sini, akhirnya kalah. Karena selalu kalah, akhirnya Haji Ubaidah mau meninggalkan ilmu-ilmu dari kitab karangan tanah Jawa dan mau menerima ilmu mangkul dengan belajar di Ma'had Masjidil Haram. Ini gambar Masjidil Haram dengan latar belakang Jabal Abi Qubais, tempat di mana Ruba Jawa pondokan maktab milik Syekh Abdurrahman Id berada sekarang sudah menjadi hotel untuk tamu kerajaan. Allah alam ya. Ketika itu Haji Ubaidah ingin belajar dengan Syekh Abu Samah. Namun oleh Syekh Abu Samah, Haji Ubaidah diberikan persyaratan jika ingin belajar darinya harus hafal Al-Quran. Mulailah saat itu Haji Ubaidah menghafal Al-Quran setiap malam pukul 2. Beliau semaan dengan Pak Fadil, yaitu Kiai Haji Nur Asnawi hingga pukul 4 jam subuh. Sebelum beliau murojaah hafalannya kepada Syekh Abu Sama pada saat ba'da subuh. Allahu a'lamnya. Namun pernah dicek juga oleh kawan Imam Nasai, wawancara ke mana waktu Mbah Asnawi masih hidup. Ya oke, mungkin seperti ini, tapi ada hal-hal yang tidak seheboh yang diceritakan dalam Islam Jamaah ya. Tahun 1930 sampai 1932 Haji Ubaidah belajar di Ma'had Masjidil Haram di dalam binaan ayah angkatnya yaitu Syekh Abdurrahman Id tadi. Hafal bacaan Al-Quran qiraatus sab'ah atau 21 macam bacaan. Ini kan ya seharusnya kalau seperti ini Pak, ada peninggalan ijazah sebenarnya. Ini yang kita butuhkan, ijazah atau riwayah itu ada. Oh, sekarang itu bacaan hafaz saja itu kalau benar-benar memang yang pemburu ijazah, pemburu sanad itu dapat dan lama waktunya. Dan nyata-nyata kemudian kita masih ingat di tahun 2000-an ya, 2000-an. Bacaan qiraatus sab'ah ternyata dipegang siapa? Jamaah hanya mengklaim pernah menghatamkan, pernah hafal sang imamnya. Lalu yang diutus mencari sanad siapa? Yaitu kalau jenengan masih ingat, yang pertama Pak mantan wakil 4 Bapak Haji Abdullah Mabdud Ailiyin, Bapak Mauludin. Yang kemudian yang kedua Bapak Ikhwan Abdillah. Yang ketiga Bapak Hamid, insyaallah ya. Itu yang ketiga Pak Hamid, beliau sudah meninggal dunia. Pak Mauludin akhirnya hijrah, yang masih di dalam adalah Pak Ikhwan Abdillah. Loh, kalau memang sudah ada sejak tahun 1930 sampai 1932 kan seharusnya kita itu sudah tahu mana ijazahnya, mana apa tulisannya. Nah kalau hanya klaim seperti ini kan bisa saja ya. Kemudian khatam Al-Quran bacaan makna keterangan. Duh, kok bacaan makna keterangan aneh ya, masa di Arab Saudi juga dijelaskan, diterangkan, nggak pakai tafsir toh. Hadis kutubus sitah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah. Nah, jadi dari dalam mindset Islam Jamaah itu, metode pengajian yang ada di Mekah itu seperti jokam, seperti jamaah. Kalau model seperti ini kan kata-katanya seperti di jokam, nggak bahasanya nggak kok pakai lengkap dengan tafsirnya, berapa tafsir. Seharusnya kan seperti itu, misalnya khatam Al-Quran berserta tafsirnya apaan gitu. Ya, masa kayak makna sorogan, kayak makna mangkul kayak jokam kan ya, lucu ini. Lalu karena cerdasnya akhirnya Syekh Abdurrahman Id merujuk Haji Ubaidah untuk belajar darul hadis, yang mana saat itu tidak sembarangan orang bisa belajar di sana.
Sampai sekarang juga seperti itu, bos. Belajar di sana ya, kalau memang itu kampus ya harus nggak sembarangan, artinya ada seleksi ketat, bukan hanya saat itu aja. Saat di Darul Hadis, Haji Ubaidah bersahabat dengan putra mahkota Faisal bin Abdul Aziz, putra King Abdul Aziz, teman semeja di Darul Hadis. NB 23 Maret 75 ada berita bahwa King Faisal bin Abdul Aziz tewas tertembak. Lalu Haji Ubaidah menangis saat sedang di Arab. Nah ini yang diragukan ini. Yang pertama gini ya, yang pertama foto Haji Ubaidah bersama putra mahkota Faisal bin Abdul Aziz. Saya hanya ingin mensinkronkan. Coba di tahun ini, beliau kan di tahun ini kan bertemu siapa itu, Faisal bin Abdul Aziz ya. Artinya ini masih muda. Ya masih muda. Lalu ini fotonya kok sudah tua. Makanya di sini kan ada yang meragukan ini benar fotonya atau tidak. Artinya fotonya Faisal atau tidak. Beliau yang saat itu Syekh Pak Nur Hasan ini sudah tua. Ya, udah tua, bertemu dengan muda. Maka banyak yang meragukan ini siapa ini sebenarnya. Ada yang mengatakan itu ada anaknya Pak Nur Hasan itu sendiri. Sedangkan pertemuan beliau itu kan sejak ini di Darul Hadis ini ya, tahun 1930. Nah, terus wajah-wajahnya kan wajah orang Jawa ini. Terus biasanya orang Mekah itu kan enggak kumisnya itu kan nun sewu. Kalau kumisnya tanpa meninggalkan jenggot. Nah, ada yang kumisan tapi tanpa meninggalkan jenggot. Tapi ini malah kebalikannya. Ini siapa? Foto siapa ini? Mungkin bisa disimak ya. Kan nggak nyambung. Ini sudah tua. Tapi ini sudah pulang dari Mekah ini perkiraan saya ini ya. Ini sudah pulang dari Mekah perkiraan saya ini. Nah ini kok ada di sini? Kok masih muda? Katanya bertemannya tahun 1930. Wah. Kemudian beberapa syekh yang menjadi guru Haji Ubaidah, Syekh Abu Sama, Syekh Umar Hamdan, Syekh Sirat, Syekh Sayyid, Syekh Yusuf, Syekh Muhammad Suwais, Syekh Bakir dan lain-lain. Metode musyafahah dan munawala setelah menimba ilmu selama kurang lebih 10 tahun 1929 sampai 1939, akhirnya Haji Ubaidah menguasai ilmu Al-Quran lengkap dengan 21 bacaan, makna dan keterangan serta mahir 49 hadis dan juga hafal rujukan tafsir, semua secara mangkul mustad mutasil. Musyafahah artinya gurunya baca, murid dengar dan murid baca di sama guru. Munawalah pengasahan ilmu dari guru ke murid yang mana guru tersebut paham bahwa muridnya sudah mampu. Nah, di sini Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala, saya terlepas dari Anda percaya atau tidak, namun ada banyak kejanggalan yang di sini. Misalnya ini fotonya juga, ini juga penuh dengan kejanggalan. Nah, bisa dicek atau siapa sih, coba di Google aja fotonya Faisal bin Abdul Aziz apakah benar seperti ini. Karena ini pertemanannya misalnya satu bangku sekolahan, kan nggak mungkin wajahnya beliau Pak Nur Hasan sudah tua, lalu Pak Faisalnya masih muda. Tapi makanya waktu itu rame di Facebook itu rame, mosok. Nah itu kan fotonya anaknya katanya, karena di sini disebutkan saat di Darul Hadis ini loh yang paling, saat Darul Hadis Ubaidah bersahabat dengan putra mahkota. Berarti kan seharusnya kan cuma masih sama-sama masih muda. Allah alam ya. Semua Allah yang lebih tahu ya. Cuman kita perlu tanda tanya juga, tidak apa-apa. Barakallahu fikum jami'an. Dan sampai sekarang kita juga belum menjumpakan transkrip nilai beliau di Darul Hadis berapa, kemudian peninggalan secara apa itu syahadahnya
ijazahnya dan sebagainya belum kita temukan. Bahkan dicek di sana juga tidak ada nama beliau. Barakallahu fikum jami'an. Ya, salam bakal sehat, salam bakal waras, salam bakal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من